Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba. Semua masalah dan tantangan yang kita alami dalam hidup kita, hadapi sebagai pahlawan yang gagah perkasa pakai kuasa Allah, dan balikkan situasi kegagalan menjadi kemenangan. Gerasa, Gerakan Kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenalan firman Tuhan dan kasih Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita bersama-sama, kita ada dalam kasih anugerah berkat Tuhan melalui hadirat Tuhan dan juga melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita rindu supaya kita boleh mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Kita awali, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk memberkati kita, menolong kita, sehingga pikiran, perasaan kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami ucap syukur saat kami saat ini menyatukan hati, kami datang kepadamu dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, hidupkanlah firman-Mu, biarlah kami sungguh-sungguh kami boleh mengalami kebenaran akan firman Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami, hidupkanlah firman-Mu, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersama-sama dalam bulan ini kita diberkati dengan rema firman Tuhan, api yang membesar, ya, makin besar. Saudara yang dikasih Tuhan, sesi pertama kita diingatkan Tuhan memberikan api baru, yaitu api Pentakosta, dan kita dengan api dari Tuhan maka kita bisa mengalami terobosan-terobosan melampaui keterbatasan kita. Tapi api yang dari Tuhan perlu kita jaga, dan bukan hanya itu, api perlu diperbesar dengan cara kita menyebarkannya. Nah, kita akan bersama-sama, kita akan berbicara tentang api, ya. Api, saudara sekalian, itu menimbulkan panas, ya. Kalau kita berbicara api sebagai sesuatu, yaitu dia menimbulkan panas, dan panas adalah merupakan energi, ya, energi, kekuatan, ya, tenaga yang bisa menggerakkan. Jadi kalau sebuah mesin tanpa ada energi, dan energi digerakkan karena ada panas, ya, karena ada panas sehingga terjadi kegerakan. Dan seperti manusia, saudara, tubuh Anda panas, ya, panas. Begitu dingin, saudara, dingin, total dingin, seluruhnya dingin, yaitu mayat, saudara, mati, saudara. Jadi panas itu penting, ya, panas itu energi. Jadi tanpa energi maka tidak ada kegerakan, tidak ada satu hal yang hidup, mesinnya mati kalau tidak ada energi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, api juga memberi cahaya. Gelap kalau ada apinya jadi terang, ya, sekitarnya jadi terang. Jadi saudara, betapa kita nyadari api ada sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau bicara api dalam diri kita, bukan api-api seperti itu, api dalam diri kita, dalam diri manusia, dalam jiwa manusia, saudara, dan juga di dalam roh kita. Berbicara tentang api itu berbicara semangat, ya, semangat, gairah, ya, cinta, kekuatan batin, kemauan. Nah, itu berbicara api di dalam diri kita adalah itu semangat, saudara, ya. Begitu seseorang kehilangan semangat, maka runtuhlah semuanya, ya. Jadi apa pentingnya? Tapi kalau kita dalam diri kita, ya, berapi-api, ya, berapi-api, menyala-nyala, berkobar-kobar. Nah, ini artinya apa, saudara? Sangat bersemangat, ya, sangat bergairah, ya, memiliki kemauan yang sangat besar. Nah, ini, saudara, ya, api, ya. Api di dalam diri kita, api di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Nah, saudara perhatikan, tapi kita juga harus perhatikan sumber apinya dari mana, saudara, ya. Dan itu juga akan menentukan, ya, menentukan dia digerakkan kemana, ya. Dalam jiwa kita ini, ya, api sumbernya dari mana. Ya, di dalam Alkitab juga mengingatkan, ya,
Nah, misalnya api duniawi, cinta dunia, saudara. Di kitab 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Nah, ini Rasul Paulus berkata, Demas ya telah mencintai dunia ini ya dan meninggalkan aku. Ya, Demas ini teman sepelayanan dari Paulus. Kena api cinta dunia. Ya, kena api dunia sehingga akhirnya Demas meninggalkan pelayanan, meninggalkan Paulus. Nah, hati-hati saudara ya, kalau terbakar dengan api duniawi, api hawa nafsu, nah beda saudara, dia terbakar. Dan itu yang membuat api Roh Kudus yang menjadi padam. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini api ya, api yang dari dunia, api dari kuasa kegelapan, itu berbicara membangkitkan ya, membangkitkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, itu sudah semangatnya, semangat ke arah situ ya. Itu yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan. Ada lagi saudaranya, api neraka itu berbicara apa? Api kebencian, iri hati, dendam, sudah. Ini yang dari neraka. Orang kalau dikuasai api kebencian, waduh, sudah dia bisa melakukan hal-hal yang jahat saudara sekalian ya. Terus dikuasai iri hati, nah itu demikian. Lalu juga api dari diri sendiri ya, dari diri sendiri membuat orang percaya diri sendiri. Kan firman Tuhan mengingatkan Yeremia 17 ayat 5. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, dan mengandalkan orang lain. Nah, itu membangun ya, jiwanya, membangun api, kekuatan jiwanya dalam dirinya sendiri. Nah, kita yang perlu saudara, Tuhan memberikan api baru, api Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus tanpa batas, selalu baru, api dari Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Itu karena Tuhan mencintai kita, karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan memberikan api Roh Kudus bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya api Roh Kudus makin besar? Nah, supaya bagaimana? Supaya api Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi kita ketika api Pentakosta, ketika kita menerima pengurapan, biar api yang ada di dalam kita, api Roh Kudus, api daripada Tuhan, ya, api Roh Kudus dari Tuhan sudah membuat kita ya akan bangkit saudara di dalam Tuhan. Nah, bagaimana? Ya, di dalam Roma 12 ayat 11 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Perhatikan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan sampai kerajinan kita menjadi kendor. Kalau kita malas saudara, otomatis nanti api yang daripada Tuhan akan redup. Kalau kita makin malas, makin padam. Nah, tetapi kalau kita dikatakan rajin, makin kita rajin, makin menyala-nyala ya. Makin rajin, makin menyala-nyala. Makin rajin, makin berkobar-kobar. Makin rajin, makin semangat ya. Nah, itu menyala-nyala Tuhan saudara. Jadi supaya api Roh Kudus itu terus ya menyala di dalam kita, mesti kita rajin saudara. Rajin beribadah. Saudara perhatikan, kalau orang mulai malas beribadah, sudah kalau dia berturut-turut datang ya 4, 5, 6 kali saudara, itu untuk dia mulai datang kembali untuk beribadah itu satu perjuangan ya. Itu butuh perjuangan dari dia untuk supaya bisa saudara sekalian, untuk kita bisa beribadah. Itu seperti itu saudara. Kalau sudah terlanjur berturut-turut 5, 6 kali apa lebih, atau sudah 2 bulan gak datang, 3 bulan gak datang, wah sudah lebih susah. Wah, apalagi kalau sudah setahun saudara. Nanti munculnya kalau pas Natal, kalau pas itu Paskah, begitu saudara. Terus apa? Api Roh Kudusnya makin padam ya, makin padam, bahkan bisa sampai mati, gak lagi beribadah.
Timbul apa? Api neraka yang muncul, kekecewaan, ya, api neraka itu muncul, ya, terus api kedagingannya muncul, api dunianya muncul. Jadi hati-hati, kalau api Tuhan itu makin redup, makin redup, saudara, maka api yang lain makin gede, ya, sehingga makin lama api dari Tuhan makin padam. Wow, hati-hati saudara, ya. Maka Tuhan mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya, jangan kerajinanmu menjadi kendor. Ayo semangat beribadah saudara, semangat kelompok sel, jangan tinggalkan kelompok sel, tampili semangat di kelompok sel. Ya, kita akan pelajari ya saudara sekalian, rajin apa lagi ya supaya api kita terus menyala. Nah, rajin doa, biarlah api doa kita makin besar, makin hari menyala-nyala, makin ya berkobar-kobar saudara api doa kita. Saudara, ya kuncinya apa? Diawali kita rajin berdoa, saudara. Kita rajin berdoa sehingga sampai saudara doa itu menjadi gaya hidup kita, menjadi bagian hidup kita, saudara, ya. Doa, rajin berdoa. Saudara, ini memang butuh kita sendiri ya untuk membangun rajin berdoa. Nah, berdoa, bahkan Tuhan mengingatkan bagi kita ya di Matius 26 ayat 40. Setelah itu Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, Tuhan mengingatkan saudara, ya, Petrus ini diingatkan, tidakkah engkau bertahan untuk 1 jam bersamaku, berdoa supaya apa? Jangan kamu jatuh dalam pencobaan, ya. Nah, ternyata Petrus tidak tahan, tidak bisa saudara. Akhirnya kita baca, benar-benar dia jatuh dalam pencobaan, ya. Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Seandainya waktu itu, ya, Petrus mau berdoa saudara, ya, 1 jam, kemungkinan besar ceritanya beda. Tapi Tuhan memang maha tahu bahwa Petrus nanti memang ketika diajak berdoa 1 jam dia tidak bisa. Nah, saudara, berdoa, ya, makin ya rajin berdoa biar api roh doa makin menyala-nyala, ya. Nah, saudara, berdoa ini saudara sekalian, supaya kita rajin berdoa, kita harus nyadari berdoa itu besar kuasanya, manfaatnya sangat besar. Orang itu akan berlakukan ketika dia mengerti apa yang akan diperoleh saudara. Doa itu sudah sangat besar anugerahnya. Satu hal, pertama, ya, berdoa itu melindungi kita, ya, dari serangan-serangan dari kuasa kegelapan yang sering menggoda, menjebak kita saudara, ya. Terus kemudian doa itu membuat kita, jiwa kita menjadi tenang. Lalu saudara, doa itu sudah membuat emosi kita bisa mengendalikan emosi kita, nggak gampang marah-marah saudara, ya. Dan kalau kita berdoa bisa membangun keintiman dengan Tuhan dan membuat kita peka dengan kehendak Tuhan, dan kita melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita berdoa. Ya sudah, dikasih Tuhan, ayo bangkit dalam doa, rajin berdoa. Sudah berdoa untuk pribadi kita. Dan Tuhan berkata, berdoa, tetaplah berdoa. Artinya kita disuruh tetap berdoa, terus berdoa. Saudara, tidak perlu harus di tempat mana aku berdoa, di mana saja saudara-saudara sekalian kita bisa berdoa. Ya, kapan saja kita bisa berdoa. Haleluya, puji Tuhan saudara. Bahkan ketika kita di dalam berkendaraan atau kita dalam perjalanan, kita bisa tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin saat itu saudara sedang menghadapi masalah pergumulan, saudara berdoa. Dia berdoa berkata, Tuhan, kalau sudah kendaraan sendiri, berdoa bersuara aja saudara sekalian, ya. Saudara berkata-kata dengan Tuhan sambil tetap melihat jalan, ya, tetap waspada. Saudara berdoa, Tuhan, ini bagaimana masalah saya ini, apa yang harus saya lakukan? Saudara, tolong Tuhan, beri aku petunjuk dan sebagainya. Aku percaya Tuhan kau ada, aku percaya Tuhan kau baik. Oh, sudah minta pada Tuhan sambil terus buat saudara sekalian, ya. Nanti Tuhan akan berbicara. Ya, kita bisa lihat sudah, kita perlu kita bangun, ya, rajin berdoa,
tapi kita sebarkan juga saudara spirit rajin berdoa kepada kelompok sel kita, kepada orang di rumah kita, sudah untuk kita bangun saudara. Orang-orang ada di sekitar kita, mereka juga biar rajin berdoa. Nah, kita bisa lihat di Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Nah, ini contoh sudah. Ini Kisah Rasul ya, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, ini murid-muridnya mulai saudara sekalian, ditangkap saudara, dianiaya. Tapi mereka bangkit dalam doa. Mereka berdoa bersama-sama di sini katakan, dan mereka sedang berdoa ya. Goyanglah tempat mereka, dilawat oleh Tuhan. Hadirat Tuhan nyata sudah, dan mujizat-mujizat terjadi. Jadi saudara, ayo kita rajin berdoa ya, bangkitkan roh doa di dalam diri kita, kobarkan api doa dalam diri kita, dan kita sebarkan kepada saudara seiman kita ya, di dalam keluarga kita, saudara seiman, kelompok sel, supaya terjadi kebangunan rohani, kebangunan di dalam doa. Saudara sekalian, KACT juga demikian, ada tempat secara khusus bukit doa. Nah, apa tujuannya? Supaya rajin berdoa, supaya jemaat itu bangkit di dalam doa, karena kita percaya doa itu besar kuasanya dan akan menarik kuasa Tuhan dan menjadikan setiap kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Api Roh Kudus terus menyala. Kan Tuhan mengingatkan ya, api yang di bait Allah ya jangan sampai padam. Maka pagi dan petang itu gambaran saudara, imam-imam harus datang, itu gambaran sekarang mereka berdoa saudara sekalian ya. Mereka datang pada Tuhan pagi dan petang. Nah, saudara, itu diingatkan. Apalagi kita sudah di dalam perjanjian baru di dalam Kristus sudah. Bukankah Roh Kudus tinggal di dalam kita? Nah, kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus senantiasa setiap waktu. Dengan Roh Kudus kita bisa berdialog, kita bisa, itulah berdoa. Bangkit dalam doa ya. Rajin berdoa. Bawa saudara-saudara seiman kita untuk rajin berdoa. Maka api doa menyala-nyala ya. Api Roh Kudus akan menyala-nyala. Api doanya makin berkobar-kobar, dan otomatis api Roh Kudus makin menyala-nyala. Dan ketika kita membangkitkan saudara seiman kita dan bersama-sama berdoa, sama-sama berkobar-kobar dalam doa, maka doa kita menjadi doa yang penuh kuasa, doa yang hidup, doa yang penuh dengan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Si Tuhan saudara sekalian. Lalu apalagi saudara? Mari kita rajin ya, rajin di dalam pujian penyembahan ya. Nyalakan pujian penyembahan itu menjadi kesukaan Tuhan. Seperti Daud berkata saudara ya, Daud ini sudah dia mengobarkan api pujian penyembahan kepada Tuhan ya. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Kalau dia sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita nggak tahu berapa lama. Bisa 1 jam, bisa 2 jam saudara, bisa setengah jam dan sebagainya. Jadi saudara, Daud ini mempunyai hati yang cinta Tuhan. Sampai dia bangun pondok Daud, gak tanggung-tanggung, 24 jam. Setiap hari 24 jam. Terus ada pujian penyembahan yang dinaikkan bagi Tuhan. Daud rajin ya, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Maka jangan heran saudara sekalian, sampai Tuhan itu hatinya tersentuh ya, sampai begitu rindu, aku dapatkan Daud. Orang yang dicari Tuhan. Mari saudara, kita bangkit saudara dalam pujian penyembahan. Rajin saudara, rajin bangkit dalam pujian dan penyembahan ya, supaya hadirat Tuhan ada. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Nah saudara, bukan hanya itu ya, di dalam dunia seperti itu, di surga pun juga demikian ya. Ternyata di dalam surga itu seperti itu saudara sekalian ya. Kita bisa baca Wahyu 4 ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang.
Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya." Jadi saudara, hal-hal ini sudah ternyata itulah kerinduan Tuhan menciptakan manusia, adalah supaya manusia, yaitu saya dan saudara, menjadi penyembah yang benar, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi biarlah kita makin sudah rajin untuk memberikan pujian penyembahan. Datang kepada Daud, saudara, rajin pada Daud, saudara bersama-sama, saudara seiman kita, orang merajin bersama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi kemuliaan Tuhan. Kita nyatakan kudus-kuduslah Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Wah, saudara, ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Wah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, keagungan, kebesaran. Maka Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir dengan segala kebesaran kemuliaan, waktu kita tinggikan, waktu kita agungkan, saudara, itu membangun iman kita sendiri, membangkitkan percaya kita semakin dikuatkan, berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang Tuhan rindukan, yang Tuhan cari, saudara. Seperti Tuhan berkata, "Aku dapatkan Daud," orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Menyentuh hatinya Tuhan melalui pujian dan penyembahan. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Saudara, bangkit ya, mari kita rajin untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Ya, kita ke pondok Daud, kita di rumah sendiri, di tempat kita kerja, perjalanan kita, saudara, kita hidupkan, saudara, mungkin MP3 dengan puji-pujian. Jangan cari lagu-lagu lain, saudara, lagu dunia, tapi lagu puji-pujian bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga dalam perjalanan saudara sudah bisa terus meninggikan, memuliakan Tuhan. Kalau saudara sekarang sedang ada di rumah sakit, saudara, sedang sakit, saudara, dengarkan puji-pujian, ikut memuji, memuliakan Tuhan. Maka Tuhan hadir, saudara, membuat Anda tenang, ada damai sejahtera. Dan bisa jadi kuasa Tuhan, pilur Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Berikan pujian penyembahan bagi Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Rajin cari wajah Tuhan. Persembahkan yang baik. Dari mulut kita mengalir ucapan syukur. Terus saudara sekalian, maka saya percaya maka pintu surga akan terbuka bagi setiap kita, dan berkat-berkat ilahi akan turun atas kita semua. Jadi mari kita rajin membangun pondok Daud dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Sebarkan juga, saudara, untuk membawa saudara-saudara kita juga sama-sama untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Lalu apalagi, saudara? Rajin baca firman Tuhan, rajin. Dan dalam Yosua pasal 1 yang ke-8 demikian, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Haleluya. Saudara, Tuhan mengingatkan pada Yosua, kalau engkau ingin hidupmu berhasil, perjalananmu berhasil, engkau sukses, maka jangan lupa kau membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan.
Nah, saudara, ketika saudara rajin baca Alkitab, baca dengan bersuara, rajin saudara ya. Rajin bukan sehari saya mau baca 10 pasal terus sekaligus, tidak saudara. Tapi ada satu kerinduan setiap saat. Begitu saudara pagi hari awali saudara dengan wajah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, baca firman Tuhan saudara. Nanti saudara ketika saudara di tempat kerja, mungkin saudara ada ya seperti seperti tanggalan yang bisa ada ayat-ayatnya, sudah baca ayat-ayat setiap hari yang diberikan. Mungkin juga ya dengan renungan harian yang gereja berikan, raka, dan semua saudara untuk kita saudara, itu adalah makanan rohani kita ya. Roh kita perlu ada makanan, tubuh kita perlu makan, sehingga melalui makanan dan oksigen tubuh kita jadi panas ya. Sama saudara, manusia roh kita ya, api Roh Kudus jangan padam ya saudara sekalian. Kita butuh doa. Tadi ya doa sudah itu berbicara oksigennya. Kita doa, pujian, penyembahan saudara. Lalu juga bahannya apa? Yaitu firman Tuhan, makanan rohani ya, makanan, dan itu saudara ada dalam hati kita dengan doa dan pujian, maka makanan itu menjadi kekuatan ilahi dalam hidup kita ya, menjadi kuasa. Nah, sama tubuh kita kan gitu. Kita makan, lalu ada oksigen, maka diproses menjadi energi, memanaskan tubuh kita, menggerakkan tubuh kita, otot-otot kita, dan semuanya saudara. Karena ada panas dalam tubuh kita, ada energi dalam tubuh kita. Nah, sama saudara sekalian, manusia roh kita ya perlu supaya jangan sampai padam. Bangkit sudah di dalam baca firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Yang terakhir aja, rajin memberitakan Injil. Ya, Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Ketika hari siang, ya, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yehuda. Nah saudara, ketika itu Tuhan Yesus ya berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi ya, ke tempat yang sunyi, dan di situ Tuhan seringkali berdoa ya, bersekutu dengan Bapa. Nah saat itu orang-orang mencari, orang banyak, dan menemukan mereka. Lalu mereka berusaha menahan Yesus supaya jangan meninggalkan mereka. Oh, mereka tahu Yesus ya, ada Yesus memberikan jawaban, memberikan pertolongan, yang sakit sembuh, yang menghadapi masalah Tuhan berikan pertolongan, yang kerasukan setan Tuhan tolong melepaskan dan sebagainya. Mereka menginginkan Tuhan tetap tinggal di situ. Tetapi Tuhan berkata, juga kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab aku diutus untuk itu, dan memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi Tuhan pindah-pindah di rumah ibadat ya, tempat rumah gereja-gereja Tuhan. Nah sama saudara ya, saudara sekalian, maka Tuhan memakai tubuh kita ya. Kita yang sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan, maka kita juga perlu Tuhan utus untuk kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, biar mereka boleh mengalami keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Jadi Tuhan utus kita untuk memberitakan Injil. Pada saat kita memberitakan Injil, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita ya, sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai berita Injil yang kita sampaikan. Kita belajar sudah, bisa rasul ya, saat itu rasul-rasul bagaimana mereka memanggil ya, di Kisah Rasul pasal 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias.
Haleluya, rajin memberitakan Injil. Saudara, ini rasul-rasul ditangkap ya. Petrus dan Yohanes ditangkap, dimasukkan penjara gara-gara memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Dia menghadapi disesah lagi, sudah ya, digebukin, dimasukkan penjara. Tapi mereka bersukacita, merasa dia mengambil bagian daripada pekerjaan Tuhan, ya, penderitaan Tuhan. Wah, ada sukacita yang berbeda. Kalau dipikir sudah, apa untungnya? Yang memberitakan Injil sudah susah-susah, dimaki orang, dibodoh-bodohin, dan sebagainya, mungkin diusir, ditolak, bahkan juga dilempari atau apapun, saudara. Tapi mereka sudah memberitakan Injil, rajin memberitakan Injil. Ada sukacita yang datang daripada Tuhan. Nah, seperti murid-murid. Dan mereka bukannya malah padam, saudara ya, api makin menyala-nyala. Tiap hari mereka melanjutkan. Wah, bukan lagi apa, saudara, tiap hari. Ya sudah, bukannya terus ditangkap, terus takut, sudah. Ini malah, saudara, rajin memberitakan Injil. Api Roh Kudus berkobar-kobar, makin memberitakan Injil, makin berkobar-kobar api Roh Kudus. Ya, mengajar di bait Allah, di rumah-rumah orang, memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Haleluya. Ya, itu saudara sekalian. Kita bisa melihat juga ya sekali Rasul Paulus di Roma pasal 15 ayat 15. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan memberitakan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ya, Rasul Paulus setelah dia bertobat mengenal Yesus, saudara sekalian, dan dia menerima keselamatan, dia nyadari dia dipanggil, diutus untuk memberitakan Injil, Injil keselamatan, Injil kabar baik, untuk diberitakan, disampaikan kepada bangsa-bangsa. Ya, Rasul Paulus tidak ke bangsa Yahudi, tapi ke bangsa-bangsa yang lain. Dia memberitakan ya kasih karunia Tuhan ya kepada orang-orang asing, bangsa-bangsa lain, dan itu merupakan persembahan. Itu persembahan bagi Tuhan. Rasul Paulus memberikan persembahan, yaitu melalui memberitakan Injil. Yang terakhir saja 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi saudara, supaya api Roh Kudus dalam diri kita makin berkobar-kobar, maka kita memberitakan Injil keselamatan. Kita memberitakan Yesus Sang Mesias, Sang Juru Selamat, supaya banyak orang diselamatkan. Dan jiwa-jiwa yang kita bawa, itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Maka saya percaya roh di dalam diri saudara terus berkobar-kobar, makin besar bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan. Biarlah api Roh Kudus tambah hari tambah menyala, tambah besar bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki kerajinan untuk berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, membaca firman dan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau membawa bekal setiap kami. Tuhan, berkati Radio El Shaddai ini Tuhan, sehingga senantiasa memberitakan Injil-Mu, dan Tuhan menaikkan doa-doa, dan kuasa doa sungguh dinyatakan, mujizat-mujizat terjadi, dan kuasa Tuhan dinyatakan, dan banyak dan juga pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berikan kesempatan bagi kami untuk ambil bagian, untuk melayani Radio El Shaddai melalui persembahan kami, melalui dana kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan
oleh karena mencintai Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lawat bangsa kami dari Merauke sampai Sabang. Terjadi lawatan, terjadi pertobatan, jiwa-jiwa diselamatkan. Kami serahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati gereja, secara khusus gereja GP Keluarga Allah. Tuhan, berkati dari Bapak Gembala Sidang kami dan seluruh staf dan seluruh jemaat pelayan Tuhan. Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan Anda pun bisa streaming di www.elshadafm.com atau di www.elshadafm.in untuk menjangkau 1 juta jiwa diselamatkan dan mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus kalau bukan kita yang menceritakannya? Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856 4100 0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.